Nah, bapak itu di situ, bapak itu udah nanya, udah siap belum? Siap pak. Nah, kalau udah siap, ini sekarang kamu minum dulu ini. Minum apa pak? Ya, jadi saya itu dikasih botol, satu botol aqua itu air. Air ini udah saya apa? Saya ya jampi-jampi lah gitu ibaratnya. Kamu minum aja, nanti kamu tahu sendiri gitu. Nah, ya saya minum kan. Setelah minum, nah setelah saya minum itu saya seperti gimana ya? Antara sadar, antara enggak gitu. Tapi nyambung gitu. Tahu saya kayak hipnotis gitu kan. Kayak saya itu dalam pengaruh gitu kan. Setelah saya minum itu saya merasa berani gitu kan. Mental saya ada gitu kan. Rasa takut itu nggak ada. Terus ini bulu tengkuk saya ini berdiri. Begitu saya pegang itu nggak kerasa gitu. Kayak orang nggak sadar gitu kan. Tapi sadar. Saya masih ingat tempat itu dari rumahnya bapak itu, saya ingat masih. Nah begitu sampai di lokasi, sekarang pakaian kamu buka. Semua pak, buka telanjang. Saya buka, pakaian saya buka, celana saya buka, baju saya buka, celana dalam pun saya buka, telanjang saya buka. Nah dari situlah saya mulai kayak ada yang membawa diri saya itu kayak apa gitu kan, kayak rasa berani itu timbul. Saya kayak seperti nggak sadar gitu. Begitu saya nyampe itu ke makam itu, bapak itu ya kira-kira jarak 50 meter lah, sambil jaga-jaga, mungkin takut ada orang atau apa gitu kan, atau gangguan lain gitu kan. Saya itu kayak orang kesurupan. Begitu saya lihat makam itu, saya cabut apa itu mesannya itu, saya cabut, saya lepas, mulai saya gali seperti orang kesurupan. Tapi rasa takut itu hilang. Nah, jadi yang saya rasakan saat itu, ya itu seperti orang nggak sadar, tapi gimana ya, sosok bayangan itu ada di belakang saya ini, dengan ya penerangan itu cuma cahaya bulan. Tapi kalau sekelibat itu kelihatan gitu kan, seperti ada sosok perempuan itu ya seperti ya perempuan, gimana perempuan, wujudnya seperti manusia gitu, wujud perempuan itu ada di belakang saya. Cuma saya nggak berani ngeliat. Saya terus saya gali, terus saya gali. Ya namanya kita menggali pakai tangan kan nggak wajar. Ya memang tanah itu lembut masih, ya namanya baru kan di makam kan. Tadi sempat berpikir kenapa bapak ini tadi nyiram air itu, masuk akal gitu kan. Jadi tanah itu lembut. Saya terus gali, ketemulah papannya itu tadi. Nah, jadi saya itu menggali itu gimana ya, separuh dari badan. Jadi antara pinggang ke kepala. Jadi posisi saya itu masih bisa berdiri di antara kaki, antara pinggang ke bawah ke kaki. Jadi saya buka pelan-pelan, saya buka. Ada 1, 2, 3, 4 papan yang menutupi itu. Itu saya buka. Begitu saya buka itu, jadi mayat tadi itu dalam keadaan telentang. Nah, disitulah saya ada rasa takut. Sedangkan ini udah kebuka.
Jadi posisinya itu dia kan, kalau orang meninggal itu kan harus miring kan, posisi miring. Nah begitu saya buka papan itu, jadi mayat itu kebuka gini, ketelentang. Saya ngeliat tuh muka, wajahnya saya sampai sekarang pun saya ingat. Wajah mayat itu saya ingat, wajah mayat itu saya ingat. Nah syaratnya itu tadi ternyata tali pocong itu, begitu orang buka tali pocong itu, jadi talinya itu berada di antara leher dan pundak. Nah sedangkan itu nggak boleh saya ambil dengan tangan, harus saya gigit dengan gigi. Jadi begitu saya mulai mau mendekat, ya namanya ya kita nih sadar, cuma rasa takut itu kan bercampur. Rasa takut ada, berani pun ada, nekat, pokoknya bercampur. Saya berusaha untuk mendekati itu ragu, sedangkan syaratnya itu harus diambil dengan, nggak boleh pakai tangan, harus pakai gigi. Nah disitulah rasa takut itu bercampur dengan rasa berani itu, jadi saya lakukan. Saya ambil itu, saya gigit, itu dia nggak balik. Posisinya dia itu ibaratnya kayak ya isyarat nggak boleh gitu kan. Kamu ngapain gitu kan, ganggu saya gitu kan, saya udah tenang gitu kan. Itu bercak darahnya pun di bagian kepala itu masih saya masih terlihat, masih ada darah segar itu keluar. Jadi begitu saya gigit, saya tarik itu dia nggak balik gitu. Posisinya kebuka, saya ngelihat jelas mukanya itu, muka jenazah itu saya ngelihat jelas. Nah setelah itu saya gigit, jadi itu tadi saya masih ingat, saya kembalikan dengan posisi semula. Saya taruh batu tanah gumpalan itu di kepala, saya ciumkanlah dia ke tanah itu, saya tutup lagi ya kan, saya gali lagi itu, tutup. Dari jam 12 itu sampai jam 3 lewat, itu waktu itu nggak kerasa. Sedangkan syaratnya itu tadi nggak boleh lewat beduk subuh, saya harus cepat melakukannya. Jadi yang tercium itu di hidung saya ini tuh, yang melekat itu, yang sampai sekarang pun kadang-kadang kalau saya lagi ngelamun atau apa itu tadi bau mayat tadi, bau minyak melati, kapur barus tadi yang melekat di hidung. Saya langsung saya beresin semua, saya pasang lagi seperti semula. Saya lari langsung ngampin Pak Ahmad tadi. Itu barang nggak boleh lepas, harus saya gigit terus. Saya ambil baju, saya ingat itu saya cuma pakai celana, nggak pakai baju lagi. Baju saya bawa aja, saya pergi langsung pulang ke rumah Pak Ahmad. Nah sampai di rumah itu tali itu nggak lepas di ini saya nggak, satu patah pun saya nggak ngobrol, diam aja ya, kayak orang nggak sadar gitu. Saya nyampe terus tali itu diambil Pak Ahmad, ini buka mulut kamu. Saya buka, saya ambil. Nah ini benar gitu. Nah sekarang kamu diam di sini, saya ke kamar sebentar, tunggu saja. Selang berapa waktu lah, nggak lama lah, paling sekitar 10 menit lah kan. Dia keluar, dia duduk lagi di sebelah saya, terus dia ngasih air minum. Kamu minum dulu, minum. Setelah minum itu saya diusapin muka saya kan, diusap sama dia gitu muka. Nah di situ mulai agak gimana ya, agak seperti sadar gitu kan. Saya kayak agak enakan gitu kan. Yang awalnya itu ini berdiri semua, ini nggak bisa turun. Mungkin kalau bulu tangan ini kelihatan berdiri. Nah setelah minum itu diusap muka, kembali normal, gitu kan, sampai ke kaki itu lemas badan kan.
Saya duduk lamun aja, belum ada reaksi gitu. Nah Pak Ahmad itu cerita, jadi begini nak, begitu kan. Nanti besok pagi kamu pulang ke rumah, malam kamu kesini lagi. Nah nanti saya ceritakan lagi kelanjutannya gimana. Jadi benda ini saya simpan dulu. Saya mau bikin ibaratnya dia mau jinakan dulu lah, bahasa dia lah kan. Saya waktu itu begitu pagi saya langsung pulang ke rumah. Nah jadi dari situlah awal kisah yang kejadian-kejadian yang aneh yang sering saya lihat, yang sering saya rasakan itu dari mulai setelah pagi saya pulang ke rumah. Nah menjelang maghrib itu saya mandi. Sebelum kan saya disuruh datang malam kan. Nah maghrib saya mau mandi itu, begitu saya masuk ke kamar mandi itu kok ada rasa lain gitu kan. Jadi begitu saya masuk itu lampu kamar mandi itu mati. Tak. Mati, saya teriak, nyala. Tak. Nyala lagi. Ada apa gitu kan. Ya udahlah, saya terus mandi. Jadi kan posisi kita mandi itu kan ngebelakangin pintu. Jadi saya masuk kamar mandi itu mandi, saya itu selalu membelakangin pintu. Kalau saya mandi itu saya selalu gitu. Jadi saya ngadapnya ke tembok sana. Jadi pintu itu kan saya belakangi gitu kan. Jadi saya mandi terus. Tapi kok rasa ada yang ngeliatin dari belakang itu kan. Jadi seperti ada sosok sesuatu lah yang merhatiin. Saya lihat kok nggak ada gitu kan. Tapi mulai ini rasa takut itu udah ada. Wah ini ada apa ini kan. Tapi saya belum begitu begitu terpikir terlintas bahwa saya ini udah melakukan yang salah. Saya nggak kepikiran belum. Apa mungkin reaksi dari ya mungkin pengaruh itu tadi kan, pengaruh mistik itu yang merasuki pikiran saya. Saya nggak kepikir bahwa saya itu udah melakukan hal yang salah gitu kan. Ya jelas-jelas saya ngambil tali pocong ya kan. Ya jelas pocongnya pasti datang. Tapi saya belum ada pikiran gitu. Belum ada terlintas di pikiran saya. Saya buru-buru mandi, pakai baju, saya jalan. Jalanlah saya ke rumah Pak Ahmad itu. Jalan nyampe ke rumahnya, masuk, saya ketok. Iya masuk. Papa udah nunggu kamu dari tadi. Saya lihat tali pocong yang saya bawa itu tadi, yang saya dapat semalam itu dalam piring. Itu ada ya sajen lah, apa kayak kembang, terus wangian lah gitu kan, taruh piring. Nah jadi begini gitu kan, ini sudah Bapak buat jadi jimat gitu. Jadi ingat, barang ini kamu pakai di sebelah kiri tangan, ikatkan. Jadi untuk berapa hari ini kamu jangan sampai lepas, kecuali kamu mandi. Tidur Pak, tidur kamu bawa tidur. Terus Pak, pokok harus melekat. Terus kalau kamu ibaratnya pingin ke tempat-tempat kotor gitu kan, kayak ya kamar mandi lah, atau ke tempat-tempat yang ya ibaratnya diskotik lah, atau ya namanya anak muda kan, ataupun kamu itu nggak boleh dibawa gitu. Tinggalin aja. Oh iya Pak gitu kan. Terus ada lagi apa Pak? Mulai malam ini kamu pasti diikutinnya. Maksudnya Pak? Kamu akan sering didatangin pocong yang perempuan itu. Saya mulai diam. Berarti benar yang saya rasakan waktu saya mandi tadi itu udah mulai. Tapi baru terpikir saya kan, wah benar berarti ini benar, berarti pocong itu mulai ngikutin saya. Nah jadi
Jadi Pak, gimana Pak? Tenang. Kamu ibaratnya kamu nggak bakal disakiti, tapi kamu akan didatangi terus, terus didatangi gitu. Kadang kamu ngeliat ataupun tidur, pasti kamu harus kuat. Itulah tantangannya. Tapi kalau kamu bisa mengendalikannya, dia akan jadi. Apa yang kamu mau jadi. Kalau sudah dia mau ngikutin kamu. Oh iyalah Pak. Tapi ingat, pulang dari sini jangan kemana-mana. Pulang langsung tidur. Masuk ke rumah tidur. Bawa tidur. Jadi saya pulang lah. Kalau nggak salah kurang dari jam 11 malam lah. Saya pulang. Saya masih ingat itu. Itu saya ikat di sebelah kiri. Ya kan? Sebelah kiri itu saya ikat. Saya permisi, saya pulang. Jadi waktu zamannya itu saya itu pakai motor Mega Pro. Jadi Mega Pro saya itu knalpotnya gede. Knalpot gede gitu. Jadi suaranya memang bising gitu kan. Nah, saya pulang. Jadi di setengah perjalanan itu, jadi saya ini bawa motor. Itu motor udah kencang. Saya pikir ini motor udah kencang, suaranya udah bising, tapi nggak jalan, sama sekali nggak kencang, pelan gitu. Seakan-akan saya ini bawa beban banyak di belakang, padahal nggak ada satu pun. Saya lihat ke belakang, berhenti, saya lihat motor bagus semua, nggak ada kejadian, ibaratnya nggak ada bocor ban atau apa. Suara kok nggak mau jalan gitu kan, nggak bisa kencang gitu, jalan-jalan tapi nggak bisa kencang. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Saya paksain jalan nyampe ke rumah, ya kan? Nyampe ke rumah saya langsung seperti yang dipesan sama Pak Mamat tadi kan. Jadi saya pulang, pulang masuk kamar, saya tidurlah saya kan. Nah, saya tidur itu saya mimpi. Jadi dalam mimpi saya itu saya didatangi perempuan, sosok perempuan, ya perempuan pada umumnya, bentuknya ya perempuan cantik, masih muda. Nah, tapi ada sesuatu yang dia ucapkan itu yang sampai sekarang itu saya kapan ingat itu saya mulai agak takut gitu kan. Itu tadi saya mimpi perempuan itu datang ke saya, itu dia tuh suaranya itu terngiang-ngiang di telinga kanan saya ini, dengan dia berbicara itu, bang, balikkan bang tali pocong saya. Wah, saya langsung itu kaget itu, bangun tengah malam itu, bangun itu apa yang saya lihat itu, setiap apa benda yang saya lihat itu pocong. Saya lihat guling itu pocong, saya lihat lemari itu seperti ada pocong gitu kan. Wah, di situ saya mulai panik gitu kan. Tapi saya ingat pesan dari Pak Mamat tadi, dia bilang dia nggak bakal bisa nyakitin kamu, tapi dia cuma nakut-nakutin gitu. Nah, saya mulai itu, saya tidur itu saya tutupin semua, mata saya tutup, telinga saya tutup ya kan. Tapi suara itu terus terdengar di telinga saya ini. Bang, balikin bang tali pocong saya. Sampai pagi itu saya nggak bisa tidur. Sampai pagi pun saya nggak bisa tidur. Jadi besok pagi itu saya itu tadi seperti orang bingung gitu kan. Ini apa ini kan? Benar ini kata Pak Mamat itu, ini tantangannya ini. Tapi tantangan ini berat bagi saya takut gitu kan. Rasanya saya pengen buang gitu kan, tapi
satu sisi itu dalam hati saya bilang, jangan, jalanin aja. Kamu kan pengen hebat. Nah itu tadi rasa pengen hebat tadi itu. Nah dari situlah mulai awal hidup saya itu aneh gitu kan. Aneh dilihat orang-orang dekat saya. Saya tanpa saya sadari itu, dengan tingkah laku saya yang arogan gitu kan, yang gampang marah gitu kan, emosian gitu kan. Kapan saya sudah make itu mulai bawaan saya itu pengen mamer gitu kan. Apa memang terbukti itu kalau saya demo itu di depan-depan orang itu nyata. Memang saya coba, saya tusuk, memang kebal memang saya memang. Wah saya pikir, wah ini memang benar ini yang diceritakan dari Pak Maun, terus si Pak Mamat juga cerita, benar itu memang. Saya ini pun nggak mempan sama sekali. Terus ada lagi kejadian yang aneh itu, yang ya memang buat orang-orang sekeliling saya itu takut gitu kan, memang takut. Jadi ada teman dekat saya juga, jadi saya ini kan sering, ya namanya kita kan masih bujangan gitu kan, sering mampir lah ke rumah teman gitu kan, numpang tidur gitu kan, udah malam malas pulang gitu kan, tidur. Tapi saya sama sekali nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi yang tahu itu cuma Pak Mamat dan saya. Orang lain nggak ada yang tahu dengan kejadian itu. Memang harus dirahasiakan, jangan sampai ada orang yang tahu. Nah jadi hal aneh yang disampaikan teman saya itu tadi, saya itu masuk ke kamar tidur. Saya tidur, dia waktu itu dia keluar lah beli makan tengah malam, dia keluar. Terus dia masuk kamar itu, dia lihat saya itu tidur dengan pocong. Jadi saya tidur, sebelah saya itu pocong. Itu dia lari teriak, nggak berani masuk kamar. Jadi dia teriak malam-malam itu, orang tuanya bangun gitu kan, kaget. Ditanya dia, ada apa? Di kamar ada pocong. Nah itu kan Raden tidur di kamar, di sebelahnya itu ada pocong gitu kan. Tapi saya nggak kebangun gitu kan, tidur. Nah besok pagi itu saya diceritain sama dia, orang tuanya pun ceritain kejadian semalam itu yang dilihat teman saya itu. Dia cerita, semalam saya keluar itu, saya keluar masuk lagi ke kamar, saya lihat kamu itu tidur sebelahan pocong gitu. Saya kaget kan, kamu salah lihat kali, guling kali, pocong, benar pocong gitu. Mas saya mata saya salah ngelihat gitu, benar tidur sebelah pocong. Saya sempat berpikir, oh iya, saya tidur bawa ini, saya bilang gitu kan. Oh iya, saya bilang udahlah, saya guyonin aja kan. Lantur itu, mana ada orang tidur sama pocong, itu orang tidur pulas gitu kan. Udah saya pulang ya kan, pulang. Tapi kejadian-kejadian aneh itu sangat sering terjadi, sering banget terjadi. Jadi ada lagi satu hal yang saya pikir aneh gitu kan, nyeleneh lah ibarat. Itu setiap maghrib itu, kapan waktu mau maghrib itu mulai saya tuh merasa panas. Jadi tubuh saya itu kayak gerah, kayak habis berjemur gitu. Padahal malam gelap. Ibarat itu kan kalau udah malam itu kan matahari udah nggak ada lagi. Tapi tubuh saya itu panas. Tambah lagi kalau dengar suara azan gitu. Wah, itu emosi saya itu benar-benar kayak seperti apa ya? Emosian lah gitu kan. Hawanya gitu kan. Nah itu salah satu keanehan yang saya alami gitu kan. Jadi singkat cerita, saya menggunakan itu kurang lebih hampir 5 tahun lah ibarat. Dari 2004 itu sampai 2009. Nah di 2007 itu saya menikah. Di 2007 saya menikah.
Dan di situ memang ada suatu kejadian yang bikin saya takut, trauma, ataupun ini mungkin teguran dari Allah buat diri saya itu, yaitu di 2008 itu istri saya hamil. Nah, hamil itu di usia kandungan 7 bulan itu nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba keguguran. Keguguran itu yang lahir itu anak perempuan. Nah, dari situlah saya mulai berpikir, ya mungkin inilah teguran dari Allah buat diri saya, dan rasa kuat buat saya tinggalkan itu udah waktunya kan. Dan juga dari keluarga pun udah mengetahui, seperti orang tua saya gitu kan, mama atau bapak udah bilang, udah buang aja, buat apa ilmu gituan, itu bakal membawa kamu kesesatan. Kita kan hidup ada Tuhan gitu kan. Tapi itu tadi saya masih berpikir, dalam 1 tahun itu saya masih berpikir. Nah, di 2009 istri saya hamil, terus melahirkanlah anak laki-laki. Nah, di situ kelahiran anak saya laki-laki itu di umur 1 bulan itu hal aneh pun masih terjadi. Jadi anak itu begitu saya pulang ke rumah, masuk ke kamar, coba mendekati dia, itu dia nangis kayak ketakutan, seakan-akan dia ngelihat sesuatu gitu. Padahal saya pengennya, namanya orang tua kan punya anak, pengenlah dekat gitu kan, buat cium atau apa, itu nggak bisa. Nangis itu, pokoknya dia kayak ketakutan lah gitu. Nah, 3 bulan itu berjalan seperti itu terus menerus. Akhirnya datanglah saya ke bapak, ya kan, ke orang tua saya kan, ke bapak. Saya ceritakanlah semua. Terus bapak bilang, sekarang apa yang kamu mau sekarang? Semua sudah bapak ceritakan, sudah bapak sarankan, udah buang aja. Kamu masih coba, masih ngeyel gitu kan, masih pengen. Nah, itu kenyataannya. Dengan kejadian-kejadian yang sudah menimpa kamu masih terus. Nah, sekarang buktinya kamu punya anak pun nggak bisa dekat. Anak kamu aja lihat kamu takut gitu. Iyalah Pak, saya bilang, kalau bisa saya minta tolong lah Pak, saya minta musnahkan lah gitu. Nah, saya masih ingat itu. Ya kalau gitu kata bapak, nanti kita tunggu malam Jumat kata bapak gitu. Bapak mandikan kembang, kita mandi di sungai gitu. Ini dibuang ini kata dia. Ini bukan sekedar dimusnahkan aja katanya. Tali pocongnya ini dibuang gitu kan. Terus kamu ini dimandikan gitu, supaya jangan diikutin lagi gitu. Nah, saya masih ingat itu kejadian. Pas malam Jumat itu saya dimandikan, saya dibawa ke sungai tengah malam, jam 1 malam. Nah, di situ ada hal aneh yang betul-betul nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Jadi kita itu kalau di kampung itu kan, kalau mandi sungai itu kan ada ya kayak apa itu, WC itu kayak jamban lah, kalau orang kampung bilang itu jamban. Nah, jadi saya mandi di situ. Jadi begitu sebelum saya mandi itu gangguan seperti kuntilanak, terus suara-suara aneh itu rame gitu, rame banget. Nah, air sungai itu kan ngalir itu kan dari atas ke bawah. Saya masih ingat itu kejadian. Begitu air saya yang saya mandikan itu, dimandikan sama bapak itu posisi air itu kebalik, melawan arah. Sungai itu tenang, tapi kelihatan ombak itu lawan arah. Nah, sekarang bapak kasih tahu, nah kamu lihat kenyataannya. Berarti yang kamu gunakan, ilmu yang kamu ambil itu, ilmu yang kamu pelajari itu nyalah. Itu ilmu sesat. Lihat gangguannya. Lihat pocong. Kamu mau lihat pocong yang selama ini mengikuti kamu kan? Kamu mau lihat. Nah, disitulah saya ngelihat. Memang benar nada, nyata. Benar nyata. Itu dia itu pas posisinya itu di atas tempat saya mandi itu. Berdiri. Seakan-akan menunggu. Nah, begitu tali pocong itu dibuang ke sungai, dibuang sama bapak di sungai, dimandikan. Saya pulang ke rumah itu kayak tubuh saya itu kayak beku, dinginnya itu sampai ke tulang ini.
Saya tulang-tulang, sendi-sendi, sumsum ini rasanya lemas. Entah apa yang terjadi itu kan, nggak tahu apa yang terjadi dengan tubuh saya ini. Saya itu duduk melamun. Nah disitulah saya diajarkan sama, sekarang kamu istighfar, coba istighfar, tarik nafas, istighfar, mohon ampun sama Allah, hanya Allah. Kamu ini anak pesantren gitu. Kamu ngerti tentang agama, coba. Nah dari situlah saya bilang sama Bapak, mulai saat ini Pak, saya tobat untuk menuntut ilmu yang sesat, saya bilang gitu kan. Nah sekarang kamu masuk ke kamar. Alhamdulillah, memang begitu saya masuk itu anak saya itu tenang, nggak ada lagi rasa takut dia kan, nggak ada teriak-teriak lagi. Ya alhamdulillah, sejak itu kehidupan saya pun aman, nggak pernah lagi sosok-sosok aneh itu datang dalam mimpi. Terus gangguan-gangguan lain itu udah nggak ada lagi. Rasa tenang di hati itu udah ada. Udah mulai saya sholat lah, mengaji gitu kan. Jadi saya di rumah pun mulai tenang. Tapi itu tadi seperti ada kekuatan yang hilang gitu di tubuh saya itu. Jadi saya itu jadi paranoid gitu, kayak orang ketakutan gitu. Jadi itu saya jadi penakut gitu kan. Kapan lihat gelap atau di ruangan itu saya ada rasa ketakutan gitu. Itulah yang mudah-mudahan dari cerita saya tadi bisa diambil hikmahnya lah, ataupun pelajaran lah buat teman-teman semua agar tidak sesat seperti saya gitu kan. Ya alhamdulillah saya pun sekarang udah hijrah gitu kan. Jadi kita cerita ini sebenarnya saya enggan untuk menceritakannya, tapi ya kita mau berbagi cerita lah buat teman-teman semua, agar teman-teman juga tahu gitu kan, bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang menyesatkan. Ya terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari Bang Raden Sulaiman yang sudah dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Apa yang dikatakan oleh Bang Raden Sulaiman di akhir ceritanya memang benar apa adanya. Sebenarnya beliau enggan sekali untuk membagikan kisah ini secara langsung. Tadinya beliau bilang ya udahlah kamu aja lah yang nyeritain. Tapi ya saya bilang kamu ada di sini, saya bilang ya langsung lah, saya bilang bagikan, ceritakan kepada sahabat-sahabat semua, karena apa yang terjadi di kehidupan Bang Raden Sulaiman ini syarat akan makna untuk kehidupan kita juga, memberi pelajaran bagi kehidupan kita juga. Jangan pernah lagi berpikir untuk mencari ilmu yang sesat seperti yang diambil oleh Bang Raden Sulaiman. Carilah ilmu yang benar, ilmu yang membawa manfaat untuk kehidupan kita, bukan ilmu kebal seperti yang diambil oleh Bang Raden Sulaiman. Semoga apa yang diceritakan oleh Bang Raden Sulaiman dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, mohon maaf jika take video kali ini banyak suara yang warawiri, karena kami sekarang take video di jam 9 malam. Apa yang dikatakan oleh Bang Raden Sulaiman memang ya, dia sekarang jadi parnoan. Dengan setting ruangan gelap aja ya, saya bilang kita take jam 12 malam nanti, saya bilang. Dia bilang enggak lah, kalau jam 12 malam mendingan aku tidur, dia bilang ya. Jadi terpaksa lah kami take di jam 9 malam. Karena rumah kami ini berada di pinggir jalan lintas ya. Jadi banyak truk lewat yang menuju ke arah Padang, arah Pekanbaru itu lewat sini. Jadi terdengar lah ya mungkin sedikit-sedikit suara yang masuk ke dalam video ini. Kami mohon maaf. Semoga apa yang dibagikan di cerita video kali ini bukan untuk ditiru, tapi kita ambil pelajaran dan hikmahnya, bahwa setiap manusia memiliki cerita. Setiap perjalanan hidup ini menyimpan sebuah kisah misteri, tapi lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Setiap kesalahan yang ada di masa lalu bisa kita ambil hikmah untuk berubah, hijrah di jalan yang benar. Demikian sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang kami bagikan kali ini. Saya Riwijaya dan Bang Raden Sulaiman mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.